Oke teman-teman, thank you sudah hadir. Ada yang baru pertama join ke webinarnya STA Forecaster? Ada yang baru join? Siap Mas Hafiz? Siap Mas Fahmi? Oke Pak Joni. Semoga semoga di webinar ini bisa kasih insight-insight buat teman-teman. Oh siap, Tante Tessa. Ya, siap Mas Helmi. Pada intinya gini teman-teman. Saya akan selalu support teman-teman yang mau maju. Ya, dalam arti mau maju itu gimana? Di mana mau belajar dan nggak menyerah. Karena trading ini bisa dipelajari. Ya, selamat malam, lapu-lapu. Ini expiatorum, ya. Trading ini bisa dipelajari, bisa di-manage, dan saya pikir saya bisa, pasti teman-teman yang lain juga bisa. Ya, nggak ada yang nggak bisa kok, selama kita mau. Oke, adakah orang Demak? Katanya ada mungkin. Kita dari Semarang ya. Oke, today teman-teman, karena jujur saat market gold volatil ini ya, market gold volatil ini banyak banyak sekali hal-hal buruk terjadi, hal-hal yang gak diinginkan terjadi. Jadi saya berpikir harus membentengi psikologi teman-teman. Jadi stay tune sampai selesai. Oke, malam Mas Rian. Saya izin share ini dulu teman-teman ke grup ya. Saya mau kasih tahu kalau kita sudah mulai start. Kita mulai ya. Judulnya agak aneh. Kenapa kamu sabotase dirimu sendiri? Ya, judulnya agak aneh. Tetapi ternyata teman-teman, ini lumrah loh dan sering terjadi kepada banyak trader. Dia menyabotase dirinya sendiri. Ya, oke. Di sini ada beberapa hal yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, dan yang sering teman-teman lakukan. Saya minta Anda jujur dulu. Pernah lakuin salah satu ini nggak? Mindahin SL biar nggak kena. Revenge trading habis loss. Nambah lot karena yakin banget. Ya, atau Anda nggak entry. Padahal setup sudah valid. Kenapa nggak entry? Karena takut. Pernah nggak teman-teman kejadian dari empat hal ini? Ya, oke. Sering nambah lot. Sering pernah selain nomor satu. Nggak pede. Pasti awal-awal terkenal trading gitu. Enggak selalu sepertinya ya. Ada orang ya teman-teman yang datang belajar ke saya. Dan teman-teman tahu dia sudah belajar trading berapa tahun. Dia sudah belajar trading dari 2018. Dia sudah belajar trading 2018. Dan teman-teman tahu, empat hal ini masih dia lakukan.
Empat hal itu masih dia lakukan, teman-teman. Serius. Empat hal ini masih dia lakukan. Dia masih mindahin SL, dia masih revenge, dia masih nambah lot, dia masih takut. Jadi ini nggak selalu terjadi pada pemula. Oke, empat-empat sudah tak lakuin semua. Tapi sampai sekarang apakah masih Anda lakukan, teman-teman? Mas Fahmi. Ya, karena masalahnya di sini bukan di strategi. Tapi yang belum beres itu ada di kepala, teman-teman. Ada di pikiran, ada di mindset Anda. Ya, pernah dilakukan itu kan berarti, oh sekarang sudah enggak. Atau pernah dan masih. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Pernah dan masih. Nah, itu berbeda ya, teman-teman. Nggak pakai SL lah. Apakah Pak Lugi masih nggak pakai SL? Kita ketemu dari 2022 ya Pak Lugi ya. Oke, teman-teman sudah jujur, kita masuk ke sini. Sebenarnya otak kita memang nggak dirancang buat trading. Itu dari beberapa penelitian dan artikel-artikel menyatakan hal seperti itu, teman-teman. Oke, loss aversion, rasa sakit dari rugi dua kali lebih kuat daripada senangnya untung. Ya, makanya kita tahan floating loss banyak itu bisa. Tapi bagi untung sedikit, kita cepet-cepet keluar. Ya, terjadi teman-teman, terjadi. Masih terjadi ya Pak Lugi. Floating loss ditahan. Sudah biru cepet-cepet di close. Karena memang otak kita dirancang tidak untuk trading. Tapi pada intinya saat kita yakin bahwa trading itu bisa menambah penghasilan dan trading itu bisa jadi sumber side hustle-nya Anda harus menyiapkan diri dong. Ya, oke. Okay. Ini pun pernah saya lewati teman-teman. Saya bukan yang nggak pernah MC, saya bukan yang nggak pernah loss. Saya rugi juga puluhan kali dulu. Puji Tuhan 2016 sudah mulai bisa konsisten. Perlahan tapi pasti. Perlahan aja dulu teman-teman. Antara cepat-cepat di close atau nggak di TP. Dibiarin sampai break even. Break even kabur. Teman-teman kemungkinan akan lebih panik kehilangan 50.000 daripada seneng nemu uang 50.000 di jalan. Ini ceritanya tentang aversion ini. Ya. Lalu confirmation bias. Begitu sudah entry buy, otak otomatis cari alasan harga itu naik. Wah, naik nih. Naik nih. Padahal sudah buy. Kita cari alasan apapun. MA-nya nih harusnya naik. Price-nya open di sini harusnya naik. Jadi signal untuk salah arah itu nggak dipikir teman-teman. Nggak nyiapin level cut loss, juga nggak nyiapin level stop loss. Oke, kamu bukan lagi analisa, tapi teman-teman lagi mencoba membuat diri Anda sendiri yakin
yakin. Tetapi mungkin alasannya kurang tepat teman-teman untuk yakin itu tadi. Karena kondisinya risk manajemennya Anda nggak persiapkan di awal. Nggak ada planning di awal. Ya, yang pertama loss aversion, confirmation bias. Anda mencoba meyakinkan diri Anda sendiri dan tanpa manajemen risiko. Yang ketiga, kita punya overconfidence bias. Setelah beberapa kali profit, otak kita sombong. Otak kita merasa, oh saya sudah tahu market mau kemana. Ya, padahal market sendiri nggak ngerti kalau kamu ada di situ. Lot kita receh teman-teman. Satu lot, 10 lot itu masih receh. Nggak ada efeknya ke market. Anda beli satu lot, Anda beli 10 lot di market gold, dia akan biasa aja. Harga nggak akan ngikutin posisi Anda, teman-teman. Oke. Yang baik itu running di break even atau dibiarin aja. Kalau menurut saya ya Mas, saat Anda entry harus ada SL-nya dulu. Itu yang terpenting. Setelah profit nanti mau di break even boleh. Mau dibiarin boleh, tapi harus ada target juga. Karena nggak bisa tanpa target. Kadang-kadang harga lompat-lompat naik, target kita di sini. Dia nggak sampai TP, turun. Ya, atau Anda siap sampai TP, boleh. Tapi kalau TP nggak ada, berarti kan targetnya open. Yang jadi masalah apa? Jadi kita nggak tahu batasannya kita. Saat kita nggak tahu batasannya diri kita sendiri, what happen? Tiba-tiba market terkoreksi turun. Yang harusnya sudah untung 1 banding 2 misalkan, malah jadi hilang, repot. Jadi yang the best adalah sebelum masuk teman-teman taruh SL dulu. Setelah masuk TP jangan diabaikan. Oke. Nah, masalah overconfidence ini sering terjadi. Apalagi kalau teman-teman sudah sering banget ngalamin profit dalam suatu waktu. Ya, karena Anda akan jadi sangat-sangat pede, teman-teman. Pede Anda itu meluap-luap. Nah ini, saat Anda pede, lot itu bisa makin besar. Saat Anda pede, Anda bisa tanpa stop loss. Pasti naik lah. Pasti naik. Ada perang kok, gold pasti naik. Ya, nggak taunya ada koreksi besar. That's the problem. Ya, saya capture dulu teman-teman. Saya kirim ke Telegram. Jadi teman-teman punya backup dari materi yang saya presentasikan malam ini. Ya, ini clear ya teman-teman. 3 hal ini ya. 2 bulan ini salah telus. 90% salah analisa. Pakai SND nggak bisa pas, selalu ditembus dulu baru balik arah sesuai analisa. Pusing juga. Perlu journaling, perlu pencatatan lebih dalam berarti itu Pak. Kalau SL manual atau cut loss yang penting risk sesuai trading plan, apakah bagus? Cut loss manual nggak saya sarankan. Ya, cut loss manual nggak saya sarankan karena apa? Teman-teman pasti main hati sama yang namanya cut loss manual. Hati Anda pasti nunggu dulu, tunggu dulu deh. Nanti dulu deh, nanti biar harga berbalik dulu deh. Ternyata harga nggak berbalik-balik, teman-teman. Malah terus saja lari.
margin kita udah tipis, hopeless, ya, hopeless. Saat kita sudah kehilangan bahan bakar untuk mengembalikan market atau mengembalikan modal itu tadi yang sudah tergerus. Jadi jangan sampai hilang dulu terlalu besar. Itu beresiko dan berbahaya. Oke, bagian dua kita masuk ke sini. Kebiasaan buruk yang terus diulang. Ada revenge, ada overtrade, ya early exit, sinyal buta, mindah stop loss, FOMO, averaging down, nggak pakai jurnal. Saya yakin pasti teman-teman mostly di sini nggak punya jurnal. Mostly, Anda nggak punya jurnal. Anda nggak pernah catat jurnal Anda. Anda nggak pernah catat trading Anda. Setuju nggak teman-teman? Berapa sih paling yang mencatat di sini tentang tradingnya Anda? Hmm. Jujur bingung, nanti kita bahas ya sampai ke nomor 8 ya. Apa sih yang harus dicatat? Kita nanti bahas. Pak Logi, yang dicatat apa? Jurnal nanti kita coba bikin sepertinya XAU Megacot. Kita masuk ke pertama teman-teman. Revenge trading. Ya, ini kita breakdown. Ciri-cirinya entry lagi setelah beberapa menit mengalami loss. Ya teman-teman. Entry lagi setelah beberapa menit mengalami loss. Kedua, lotnya Anda lebih besar dari lot yang tadi atau yang biasanya. Oke. Dan biasanya tidak lihat setup lagi Anda teman-teman. Anda nggak lihat setup. Maksudnya apa nggak lihat setup? Anda nggak punya plan dan Anda nggak bikin plan. Ya teman-teman. Terjadi di sesi yang sama. Karena apa? Karena memang saat Anda entry, loss, Anda balas dendam, itu nggak butuh waktu yang lama. Mungkin bisa sama-sama di Asia Session, Eropa, atau sama-sama di US Dalam Session. itu Ya teman-teman. ndak antara Oke, ada yang bocor. Sebentar teman-teman, saya setting dulu biar tidak bocor ya. Wait, wait, wait. Oke, ya. Entry beberapa menit setelah loss. Lotnya pasti lebih gede. Dan entry-nya nggak pakai setup atau nggak pakai plan. Karena memang balas dendam. Terjadi di sesi yang sama. Lalu, egonya terluka, teman-teman. Otaknya tidak mau mengakui kekalahan. Ada dorongan primitif untuk membetulkan atau membenarkan situasi secepat mungkin. Ya, jadi problem awalnya adalah ego yang terluka. Teman-teman mungkin emosi.
Ini masalah loh. Misalkan tuh, Anda lagi ngobrol sama orang. Ternyata orang itu termasuk merendahkan Anda. Ego Anda kan pasti terluka. Mau nggak mau Anda akan balas omongannya dia. Betul teman-teman. Dan kadang-kadang saat Anda membalas omongannya orang tersebut, Anda nggak berpikir panjang. Yang sebenarnya menimbulkan masalah yang lebih parah. Pernah teman-teman? Pernah terjadi seperti itu? Lempar sandal ya Om. Nah, setelah dilempar sandal, ternyata yang Anda lempar sandal itu Pak Bahlil teman-teman. Kan repot ya. Anda ngobrol-ngobrol, oh ternyata Pak Bahlil. Anda lempar sandal, lah itu jadi masalah. Anda bisa dipolisikan itu teman-teman. Ya, oke. Nah, jadi jangan dulu-dulu ego Anda mudah terluka. Karena kadang-kadang kita nggak ngerti musuh kita siapa. Ya teman-teman. Waktu itu Pak Bahlil nyamar ya jadi pedagang mie ayam ya mungkin Om Deddy ya. Pak ini kurang sambel, tahu-tahu dia nyolot, Anda emosi, Anda lempar sendal. Ternyata Pak Bahlil lagi nyamar. Sama juga kita di trading, di market teman-teman. Di market ego kita terluka lagi, kita nggak tahu siapa musuh teman-teman. Ya, musuh teman-teman di market sebenarnya siapa? Diri Anda sendiri sama big player. Kita nggak bisa ngalahin big player, kita juga nggak bisa ngalahin diri sendiri. Selesai cepat. Ya, saya bilang ya teman-teman, ada dorongan primitif. Gini, orang yang mudah terluka dan orang yang mudah marah, biasanya secara pola pikir dia dibilang primitif. Karena dia nggak hidup di zaman yang intelektualnya ada di zaman sekarang. Ya, jadi kita mau diskusi atau apapun jangan pernah terluka, trading atau apapun jangan pernah jengkel sama market teman-teman. Karena masalahnya itu tadi, kita nggak tahu musuh kita siapa. Oke, dampaknya saya catat di sini. Satu loss kecil bisa jadi bencana besar. Ingat teman-teman, satu loss kecil bisa jadi bencana besar. Yang harusnya risk Anda 2% dari modal, anggap saja $20 lah ya. Tiba-tiba jadi $200. Karena Anda revenge 5 kali berturut-turut. Ya teman-teman, perhatikan ini. Dan Anda coba refleksi ke diri Anda sendiri, Anda lihat ke dalam diri Anda sendiri yang lebih dalam. Apakah saya masih sering ngelakuin itu? Ya, berarti mulai sekarang tolong egonya diturunin. Karena akar masalah itu dari ego. Akar masalah atau penyebab utamanya dari situ. Saya nggak terima nih kalah. Oke, saya capture dulu izin. Beri saya 1 detik buat saya share. Biar ini jadi lebih memperjelas. Oke, ya. Yang masih suka revenge, tolong. Dampaknya luar biasa. Nomor 2, teman-teman. Kita masuk ke move si stop loss. Cirinya, stop loss dipindah 1 atau sampai 2 kali dalam trade. Alasannya apa? Kasih ruang dulu. Kasih ruang dulu.
Bener nggak teman-teman? Ya, bener nggak teman-teman? Anda entry di sini misalkan, di sini. SL-nya tadi di sini. Harga turun dekat SL. SL pindah ke sini. Pindah ke sini lagi. Alasannya biar apa? Biar ini nggak kena SL-nya. Harapannya dia mau balik ke atas. Ya, ternyata nggak balik ke atas, bablas terus ke bawah. Risiko yang tadi di sini 2%, ini bisa jadi 4%, membesar. Atau bahkan kadang-kadang si trader ini kalau dia emosi, ini stop loss bisa dihapus malahan. Apa sih stop loss? Nggak kenal gitu katanya. Apa sih stop loss? Saya nggak kenal sama stop loss. Saya belum pernah makan stop loss. Itu repot. Floating loss makin lebar. Jelas saya tulis di sini. Ciri-cirinya. Anda masih mau lakukan, silakan. Resiko ditanggung penumpang. Akar penyebabnya apa? Ya teman-teman. Apa akar penyebabnya? Ada di sana. Tidak mau mengakui bahwa analisa itu bisa salah. Ada ilusi bahwa selama SL belum kena, berarti trade kita belum kalah. Lo ya bener, kita belum kalah. Tapi kan sudah rugi teman-teman. Gimana caranya biar ruginya itu nggak makin besar? Ya, SL sama dengan MC. Boleh kalau cash management. Ya, uang cashnya 100%, yang ada depositkan 2%, 2%. Dibuat SL sama dengan MC boleh. Tapi masalahnya terluka nggak nanti jiwanya? Karena keseringan MC terluka nggak? Itu ada om yang terluka gara-gara seperti itu. Jadi takut entry. Sudah running profit, running jauh, dikasih SL plus, tahu-tahu diambil. Habis itu TP. Itu resiko dari apa yang kita lakukan. SL nggak dipakai karena kepedean, ngajak kuat-kuatan modal sama market. Nah ini dia. Ini ego yang luar biasa. Ya, paling sampai berapa sih saya ulurin gitu. Tahu-tahu tabungannya kita sudah mulai tipis teman-teman. Beresiko. Ya, repot ya teman-teman. Jadi tolonglah, jangan diajak ribut marketnya. Ya, saat market mulai ngajak ribut, mendingan kita slow dulu. Dia mulai pukul kita, kena SL ya, dia pukul kita. Ya sudah, kita minggir aja, refresh dulu aja, stop trade aja, biarin aja. Besok baru trade lagi. Ngalah kita teman-teman. Oke, ngalah kita. Kita lebih baik mengalah. Dampaknya teman-teman, floating lossnya membengkak. Yang harusnya 30 poin jadi 100 poin. Atau sampai margin call. Ini penting sekali, penting sekali. Ya, saya yakin teman-teman di sini masih ada juga yang main hati sama stop loss. Anda izinkan ruang lain masuk di sistem trading Anda. Ruang lain. Ya, tolong perhatikan. Bentar lagi balik kok. Ya, market lagi manipulasi. Gue yakin analisa gue bener. Ternyata song. Ya, ya kalau metode hedging nggak pakai SL. Belum ada alasan kuat buat pasang SL. Boleh, Pak. Boleh. Go ahead. Saya hanya menghimbau ya teman-teman. Oke, overtrade sekarang.
Jadi kita urutin yang sering dilakukan. Dan sebenarnya masalahnya ini aja sih. Ya, masalahnya orang trading kan nggak sampai ke pengadilan. Masalahnya sama diri kita sendiri. Hmm. Overtrade bisa 5 sampai 10 trade per hari. Entry time frame kecil karena nggak sabar. Berbeda entry time frame kecil dengan plan berbeda. Gelisah kalau nggak ada posisi. Merasa nggak kerja kalau nggak trading. Emang kita robot teman-teman, suruh trading terus atau suruh kerja terus? Kan nggak ya. Boredom plus FOMO. Banyak trader merasa kalau nggak trading nggak kerja. Padahal menunggu setup valid itu juga bagian dari kerja. Ya, jadi akar masalahnya kadang-kadang banyak trader yang gatel teman-teman. Ya, nggak kerja ini bahasa halusnya saja. Nggak kerja ini bahasa halusnya saja. Oke, ya. Dampaknya spread dan biaya transaksi bisa makan profit. Ya, exposure resiko meningkat drastis tanpa disadari. Karena jadi apa ya? Banyak transaksi, banyak fail. Mungkin seperti itu. Atau 50-50 deh. Tapi kan jumlah transaksinya yang loss mungkin juga banyak. Nah itu mengganggu sedikit ke teman-teman. Dan biasanya penat sih teman-teman kalau terlalu banyak trading tiap hari. Anda penat, emosinya naik turun, itu yang harus diatur. Oke, kelihatan kerja keras, buka chart terus, tapi hasil akhir bulan malah merah. Nomor tiga ya ini tadi ya. Kita ke sini sekarang. Fear of missing out. FOMO beda ya teman-teman. Dari yang saya tadi bahas di chat ya, diskusi. FOMO beda sama pending order yang nggak ke trigger ya. Ciri-cirinya entry setelah candle besar sudah jalan jauh. Ya, gimana maksudnya? Gini teman-teman. Ini ada candle naik, oke. Nah Anda candle naik ini disusul buy di sini. Tiba-tiba candlenya mimpes teman-teman. Jadi cuma segini. Ya, Anda entry di pucuknya ini. Kan repot nih. Biasanya kalau kelihatan history candlenya di entry itu di ujung, nah itu masalah. Karena berarti dia ngejar market lagi lari. Ya, SR lebar. Karena entry-nya mungkin terlambat atau terlalu cepat. Nggak mau nunggu retest lagi. Ya, fokusnya dia potensi hilang. Hilang apa? Kesempatan yang hilang. Padahal kesempatan selalu ada. Sehari Anda dikasih waktu 24 jam. Dikali 7 hari. Kan panjang ya teman-teman. Bisa dong cari kesempatan yang pas. Oke, ya. Aku terselamatkan dari kefomoan. Ya, berkat momen akan selalu datang. Siap. Kita selesai nanti jam 11. Kali siang karena masih sekolah, nanti early exit nggak apa-apa. Jam 9 mau pamit dulu nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya.
Dan ini sering terjadi pada potensi waktu news keluar. Saya sering bilang juga dan sering sharing sama teman-teman bahwa saya nggak trading waktu news rilis, teman-teman. Saya nggak trading. Malah sebaiknya kalau news rilis, hindarin aja. Apalagi news yang besar. Karena ada spike ke atas atau bawah yang bisa berpotensi ambil stop lossnya kita dulu. Ya teman-teman. Itu yang saya hindari. Jadi mendingan kita menghindari daripada harus mengobati. Mengobati itu berarti sudah terlanjur sakit. Ya, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Sudah terlanjur sakit ya. Oke. Akar masalahnya kita bongkar di sini. Otak fokus pada peluang yang hilang, bukan pada risiko yang ada di depan mata. Padahal peluang itu akan ada terus, teman-teman. Malam ini ketinggalan loh, besok tuh masih ada. Jangan takut. Ya, karena FOMO ini memang sering dibuat oleh marketing. Jangan ketinggalan, ini mumpung diskon sekian-sekian. Jangan sampai ketinggalan, ini mumpung ada event ini dan lain-lain. Anda ambil. Ternyata memang besoknya harganya memang segitu. Sama saja harganya. Tapi Anda dipaksa untuk beli. Atau Anda dipaksa oleh si marketing. Kan repot buat Anda. Ya teman-teman. Dampaknya teman-teman. Teman-teman entry di posisi terburuk. Biasanya waktu harga itu sudah mau retrace. Atau pas koreksi. Nah itu ya yang bikin sering kita jadi hopeless. Ya teman-teman. Jadi lebih sabar. Nggak usah keburu-buru. Oke. Jadi yang tadi pertama revenge. Kedua geser stop loss. Ini yang paling lucu sebenarnya geser stop loss itu. Overtrading, FOMO. Nah, geser stop loss itu seperti ini teman-teman. Karena ini pasti saya yakin teman-teman masih banyak sering ngelakuin. Ada orang utang ke Anda 1 juta. Ya, 1 juta belum dikembalikan teman-teman. Seminggu lagi dia datang ke Anda dan dia bilang, saya utang lagi dong 2 juta. Nanti minggu depan semuanya saya kembalikan sekalian. Ya, dan Anda mengiyakan itu. Itu seperti Anda geser stop loss. Padahal sudah tahu orang itu di kesempatan pertama saja sudah nggak konsisten dengan cara dia bicara, dengan cara dia bayar utangnya. Masih Anda kasih kesempatan. Ini yang terjadi teman-teman. Move stop loss. Anda nggak belajar dari kesalahan pertama. Ya, setuju teman-teman. Orang ini utang, belum dibayar, datang lagi utang lagi teman-teman. Dan Anda kasih. Nah ini menggeser stop loss Anda. Oke. Okay? Karena mungkin ibarat seperti itu akan lebih gampang ya dimengerti. Ya teman-teman. Overtrading, FOMO. FOMO sudah saya tulis belum ya? Belum, sorry. Overtrading belum. Beri saya waktu sebentar. Kalau ada orang yang sudah pinjam uang, belum balikin, dan nanti janji mau kasih lagi, pinjam lagi, nanti dibalikin semua, gak usah dikasih teman-teman. Dia sudah nggak konsisten, dan dia nggak bisa dipegang mulutnya. Sama aja Anda geser stop loss, risiko Anda membesar. Kebiasaan buruk nomor 5, early exit.
TP 10 poin, close di 15 poin. Ya, padahal SL-nya sama 50 poin. 1 banding 1. Ya, alasannya apa? Takut balik. Oke, habis close ternyata harga lanjut ke taking profit. Selalu ngerasa udah lumayan. Nah, takutnya teman-teman di sini yang terjadi, risk reward Anda nggak jalan. Risk reward teman-teman nggak jalan. Dan apa yang terjadi dari 10 kali trade, 5 kali win, 5 kali loss, Anda nggak balance, bisa besar lossnya. Karena profitnya tidak lebih besar dari si loss. Ya, ini masalah untuk trading jangka yang panjang. Ya, teman-teman. Ini loss aversion. Ya, akar masalahnya itu. Kita takut kehilangan. Dan ini biasanya muncul, ada sebabnya, teman-teman. Kemungkinan besar karena trauma trading. Saya pernah bahas juga ya, teman-teman, tentang trauma trading. Apa itu trauma trading? Saat orang itu pernah kalah, dan kalahnya cukup banyak, sampai dia sendiri merasakan ketakutan yang luar biasa. Tapi dia masih pengen trading. Nah, saking ketakutan yang luar biasa ini timbul, dia nggak bisa memanage hatinya, teman-teman. Perasaannya. Jadi kalau sudah biru, dia pengennya close saja. Ini sangat berisiko. Kalau Anda begitu, Anda harus selesaikan dulu trauma Anda. Anda harus siap dulu. Menjalani trading dengan baik dulu. Sebelum Anda masuk ke market yang real. Ini harus diselesaikan dulu masalahnya. Akar dari trauma ini harus dihilangkan dulu. Mungkin minggu depan nih teman-teman. Di tanggal 18 sampai 22, saya akan adakan lagi sharing is caring. Mungkin saya available malam malam hari. Ya, nanti teman-teman yang merasa masih punya trauma trading, ya bisa ikut sharing is caring. Ya teman-teman. Selalu saya share di sini. Mana sih sharing is caring? Ya minggu lalu sudah ada. Sebentar, sebentar. Mana ya? Nah ini dia. Ya teman-teman. Minggu depan saya akan adakan lagi dan saya available di malam hari. Biasanya kan siang dan malam ya. Sepertinya minggu depan saya fokus ke malam karena kelas sudah selesai. Jadi saya minta teman-teman yang masih punya trauma trading bisa kontak admin dan pesan kursi untuk sharing is caring. Mungkin saya buka dari Senin sampai Kamis ya, minggu depan. Ada 4 hari. Ada 4 peserta yang bisa ikut. Ya, oke. Okay. Karena kalau Anda masih punya trauma dalam trading, teman-teman, Anda selalu early exit dan close profit terlalu cepat, itu memang harus dibenerin. Kalau nggak dibenerin, itu gimana ya teman-teman ngomongnya ya? Mindsetnya belum bisa terbuka. Belum bisa menyadari bahwa sistem itu bisa bekerja di market. Bukan lagi perasaan atau fear-fear, ketakutan-ketakutan yang timbul gara-gara masa lalu. Iya teman-teman. Oke. Iya, psikologi tadi memang paling penting. Jadi kalau sekiranya Anda masih punya masalah dengan trauma di market yang lalu, silakan nanti minggu depan bisa ikut ya. Gratis, orang bayar. Gratis ya. Siap Mas Paijo. Nah, ini teman-teman, dampaknya sudah tertulis di sini. Oke. RR jebol. Tidak akan profitable, mesti win rate 60%. Win rate-nya tinggi, tapi akun Anda tetap merah.
That's the problem. Oke, teman-teman. Ini perlu dibenahi dulu, diberesin. Hari ini kita belum bahas teknikal, cuman kalau nanti marketnya selesai, apa pembahasannya selesai kita coba lihat. Ya, teknikal nomor sekian, mindset dulu. Averaging down. Oke, teman-teman. Ini profesional pun Anda, ini masih bisa kena, teman-teman. Seprofesional-profesional pun Anda. Kalau Anda sudah mulai emosi, ini bisa terjadi. Ya, tambah lot di posisi yang floating loss. Alasan biar BEP-nya turun. Tapi dilakukan tanpa rencana yang jelas. Posisi makin besar, resiko Anda makin gede. Ya, akar masalahnya apa? Tidak mau mengakui kesalahan. Mindsetnya ada gamblingnya di situ. Ada harapan bahwa dengan double down situasi bisa diselamatkan. Ya, kadang-kadang ini terjadi kalau entry-nya terlalu cepat juga ya teman-teman. Aduh terlalu cepat, kena koreksi dulu, masuk lagi. Masuk lagi ternyata dia masih harus turun. Ini pentingnya nanti dari si analisa teknikal. Ya teman-teman, profesional pun masih bisa terjadi atau masih bisa ngalamin. Karena apa? Ya karena emosional. Emosionalnya tinggi. Ya, oke. Ya teman-teman, dampaknya kalau harga terus salah atau berlawanan dengan posisi kita, risikonya makin naik. Ini penyebab utamanya ada margin call. Ya, ya teman-teman. Timbul utamanya dari mana? Emosi. Yang mungkin Anda entry terlalu cepat di situ. Oke, entry terlalu cepat. Nah, ini dia. Percaya sinyal buta. Saya nggak ngerti apakah sinyal yang ada atau forecast ya, forecast market yang selalu saya kasih ke grup itu mengganggu Anda atau enggak saya nggak tahu. Anda paham atau tidak saya juga tidak tahu. Karena biasanya kalau ada yang bertanya mungkin akan WA ke admin. Ini maksudnya gimana dan biasanya kita jelasin. Tapi ada juga yang mungkin nelen itu bulat-bulat. Ya teman-teman. Ada yang menelan itu bulat-bulat. Rencana memang kita mau bikin grup WA. Cuma ya itu waktunya ya kadang-kadang terbatas. Jadi mohon maaf itu belum bisa rilis ya. Grupnya sudah dibikin, cuman belum kita mulai publish. Oke, sinyalnya semoga sangat berguna. Nah, teman-teman kadang-kadang ngelihat ya di grup-grup trading ya, yang dia share hanya profit-profit. Hari ini tembus profit sekian, 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 sekian. Lalu yang di share hanya plan afternya aja, harga sudah running. Ya, itu tolong teman-teman mengerti. Saya tipikal orang yang begini. Saat orang itu bisa menghasilkan atau orang itu tiba-tiba taraf hidupnya naik,
Saya akan bertanya apa yang Anda kerjakan dan apa tipsnya dari apa yang Anda kerjakan. Iya teman-teman. Jadi nggak cuman begitu dia nongkrong nongkrong di atas ya. Lalu oh luar biasa hebat. Jangan begitu teman-teman. Tapi lihat dulu apa yang dia kerjakan, sekonsisten apa dia, amati, tiru, modifikasi. Saran saya begitu. Jangan terus Anda luar biasa. Saya akan ikutin semua omongannya dia. Ya teman-teman. Itu sangat berisiko. Seperti dulu pernah ada kasus Indra Kents, Doni Salmanan, ya, dia jualan trading binomo, ternyata dia dapat dari member, ya teman-teman. Lalu yang case sekarang ada si Timothy dan Kalimas ada juga begitu. Jadi jangan silau dengan posisi seseorang, tapi coba teman-teman pelajari. Pernah dalam suatu webinar saya bahas teman-teman, kalau dia memang punya uang merambat dari kecil, dari tahun berapa dan tahun berapa lah ya, dia punya Bitcoin waktu itu ya teman-teman. Waktu itu pernah kita hitung bareng-bareng, event itu adalah Bitcoin ya dia punya dari tahun berapa tahu, alasannya dia tahun 2000 berapa gitu ya teman-teman ya. Entah 2019 atau 2018, itu pun harganya sudah mahal. Harga harga tahun 2020-an itu sudah lumayan mahal. Dan kalau mereka memang nggak punya modal, mereka nggak mungkin bisa beli teman-teman. Ya, jadi kebanyakan orang-orang sekarang kan silau dengan apa yang dipamerkan. Tapi dia nggak hitung. Oh berarti harus punya modal sekian ya untuk bisa jadi seperti sekarang. Nah, untuk dapat modal sekian itu gimana caranya? Kan begitu teman-teman. Jadi lebih kita sebaiknya mencari kenapa kok bisa. Jangan terlalu langsung silau teman-teman. Oke, itu yang mengakibatkan banyak orang terperosok. Sekarang ini ada berapa teman-teman pelapor masalah akademi kripto, ribuan ya sepertinya ya. Kemarin update terakhir. Dan sebenarnya yang ketipu dengan hal-hal seperti itu juga bukan orang yang punya sumber daya manusia rendah. Enggak juga. Karena mereka mengeluarkan biaya kelas. Itu mahal loh teman-teman. Mahal. Ada yang pernah belajar ke saya, itu mereka pernah belajar di Akademi Kripto per tahun. Mereka harus bayar 17 juta. Tahun kedua naik. Dan ada langganan apa gitu teman-teman. Macam-macam. Ya. Dan orang yang punya uang segitu untuk hanya bayar kelas saja, saya pikir pasti orang yang berlebih. Taraf hidupnya baik, saya pikir. Tapi ya masih bisa terjebak dalam kondisi tersebut. Ya, satu kata teman-teman. Kadang-kadang kita sudah di kondisi baik, masih pengen lagi naik dengan cepat. Ya, apa penyebabnya? Kurang bersyukur. Ya teman-teman, kurang bersyukur. Jadi kembali lagi, apapun profesi Anda, siapapun Anda, bersyukur itu tetap wajib. Karena dari bersyukur, teman-teman, malam ini saya jadi khotbah, ya, akar dari sebuah konsistensi. Ya sudah saya jalani. Ya saya akan berinovasi. Tapi inovasinya nggak ngawur. Nggak karena faktor eksternal yang nggak jelas. Seperti sinyal buta itu tadi. Ya teman-teman. Oke,
Ya teman-teman, percaya sinyal buta, percaya orang-orang yang ada di sana, yang kadang-kadang nongkrong sudah seperti itu. Misalkan dia kasih gambaran teman-teman, dapat McLaren gitu ya. Anda bisa hitung McLaren itu harga berapa dan gimana cara menghasilkannya. Mungkin nggak dengan $200 trading dia bisa dapat McLaren. Oh, itu berat Fulgoso. Ya, teman-teman. $200 bisa dapat McLaren. Ya, sisanya dari warisan. Oke. Nah, teman-teman yang percaya sinyal buta, akar masalahnya apa? Dia biasanya males belajar. Dan ini yang terjadi sama penduduk Indonesia. Ya, males belajar. Saya males belajar, Pak. Susah. Pengennya yang cepet-cepet aja. Pengen yang cepet-cepet aja, yang mendingan mapan tidur cepet. Geletak, hilang. Gitu, teman-teman. Ilusi bahwa ada orang yang selalu bisa baca market dengan sempurna. Padahal nobody is perfect. Ya. Jadi intinya adalah itu tadi. Percaya bahwa jalan pintas itu ada. Padahal jalan tol teman-teman. Jalan tol itu bukan jalan pintas. Tapi jalan bebas hambatan. Bukan berarti pintas. Jalurnya bisa kadang-kadang lebih jauh. Cuman hambatannya yang berkurang dari jalan biasa. Jalan tol nggak pernah dibilang jalan pintas. Oke, dampaknya ya nggak mau belajar dan pengen jalan pintas, ya susah berkembang. Ya, dan kadang-kadang nggak punya kontrol atas uang sendiri. Ya teman-teman. Nah itu, sulap nggak FM nggak kaya. Yang kaya affiliate-nya. Kasihan teman-teman. Dipaksa begitu demi kepentingan pribadinya dia. Ya, itu beresiko. Mungkin dia sendiri eh, tidak sadar bahwa dunia ini sementara. Aduh ini masku nyebut merek. Ya, harus ingat bersyukur, harus ingat dunia ini sementara, biar kita ingat bahwa ya cari secukupnya teman-teman, nggak perlu banyak-banyak ya. Dan ingat semua hal, semua apapun yang terjadi di dunia ini, semua atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi biar kita nggak ngawur, kita nggak mencelakakan orang lain demi kepentingan kita, ya itu utamanya. Nggak mencelakakan orang lain demi kepentingan kita. Karena kadang-kadang kalau orang yang nggak mau bersyukur dan nggak ingat afterlife, saya sebut afterlife ya, karena kan mati itu kan afterlife, nah itu akan menghalalkan segala cara. Oke teman-teman, ya khotbahnya lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah ini dia. Tapi kata temenku, FM itu nggak apa-apa, asal leverage-nya sudah diukur. Ya, itu boleh. Itu jadi cash management bahasanya kak. Ya, bahasanya jadi cash management. Jadi memang sudah mempersiapkan sebagian uang untuk ya itu tadi dipinjamkan, siap hilang. Kalau kita kasih pinjam orang kan siap hilang ya teman-teman. Ya siap hilang. Oke.
Itu saya bilang. Jadi saya pikir itu bukan jadi namanya full margin tapi cash management. Nah, ini kita sambil diskusi ya teman-teman. Mumpung pembicaraan tentang cash management ini terjadi. Papip memang pakai cash management. Cuman sayangnya teman-teman. Orang-orang yang follow dia itu nggak seperti itu. Salah satu toh, lumpurnya di siji, Ya, orang-orang yang ada di situ nggak ngikuti cash management. Dia ikuti full margin ya. Ya, yang diikutin full margin ya. Bukan cash management ya. Dan sebenarnya kenapa yang terkenal adalah full margin ya. Ya teman-teman. Jurnal ini penting teman-teman. Kadang-kadang yang nyekip jurnal nanti aja kok ingat, nggak akan lupa pikirannya gitu. Dan biasanya takutnya nggak ngerti menelitinya kita dengan baik. Kesalahan yang sama diulang-ulang terus. Nggak punya data untuk evaluasi. Ya. Dan akar masalahnya apa? Males dan tidak menganggap trading sebagai bisnis yang serius. Padahal data itu penting teman-teman. That's why kenapa saya sering bilang salah satunya trading view ini jadi datanya saya. Ya teman-teman. Trading view ini jadi datanya saya. Contoh dari sini lah ya. Ini ada oil. Ya teman-teman. Oke. Ini ada oil. Ini salah satu jurnal saya juga yang ada di trading view. Oke. Dari sini kita tahu buy-nya di mana, stop loss-nya berarti di bawah demand. Maksimum targetnya di sana. Ya teman-teman. Kita coba play. Ya, dari sini kita tahu posisi kita gimana hasilnya. SLK atau TPK. Dan berarti kalau ada pola-pola yang seperti ini kita bisa gunakan lagi ke depan. Karena ini berhasil dengan running profitnya. Ya teman-teman. Lalu ada posisi lagi, ada kondisi lagi seperti ini. Ini yang kemarin ya teman-teman, 3 hari yang lalu ya. Saya mau sell di sini atau di sini atau nge-buy dari bawah, nunggu lower low. Tapi ini belum jadi karena belum ada, harga belum masuk ke salah satu area tersebut. Oke, ini salah satu cara bikin jurnal. Jadi setiap transaksi Anda, plan Anda catat. Caranya gimana teman-teman? Misalkan deh, ini ada Ethereum lah ya. Kita ambil dari H1. Oke, anggap saja ini Ethereum ya teman-teman. Kita menganggap saja. Oke, si Ethereum ini ya, saya yakin ini market dalam kondisi uptrend. High, low, higher, higher low, higher high teman-teman. Ya, ini higher high yang paling ujung. Ini higher high sebelumnya. Ini ada break. Ya, lalu dari low ke high saya punya si trading area atau trading range. Ya teman-teman. Clear ya di 4 jam ya. Ini fokusnya kita di 4 jam. Lalu dari kondisi ini yang kita punya adalah apa? Saat trading range terbuka teman-teman, atau sudah ketemu, biasanya kita punya apa teman-teman? Zona apa? Di atas 50% dan di bawah 50%, kita punya area apa? Yang harus kita pantau. Kita punya premium discount. Nah kalau kita mau buy, berarti fokusnya kita di area diskon. Diskon di mana? Di bawah ini teman-teman.
area diskon 50% ke bawah. Ya, nah lalu di area diskon ini kita cari ya zona-zona demand yang ada di area diskon. Mana aja? Ini salah satunya. Satu, ya. Dua, oke. Ada lagi tiga, ada lagi empat. Empat zone, teman-teman. Contoh ya. Lalu area ini, ya teman-teman, area yang pertama, tolong perhatikan kalau nggak paham tanya ya. Area pertama, ini saya melihat banyak fake out atau banyak support berjajar. Ini akan jadi potensial price itu di fake out. Ya teman-teman. Jadi saya nggak tertarik di area demand ini. Saya tertarik di bawahnya. Ini yang lebih menarik buat saya. Ya, area diskonnya saya hapus. Oke, ini kita analisa dari satu time frame ya. Dan teman-teman lihat di sini, kita punya fair value gap atau imbalance. Sebenarnya area itu yang membuat zona ini fresh. Ya teman-teman. Fair value gap tersebut yang membuat zona tersebut fresh. Oke. Nah, jadi saya tertarik di area tersebut. Untuk entry saya tertarik di area tersebut. Jadi pantauan saya pertama di sana teman-teman. Oke, jadilah trading plan dong. Ya teman-teman, jadilah si trading plan ini. Di menu yang lain kita tandai dulu. Yang ini saya kasih abu-abu. Karena nggak begitu menarik buat saya. Jadi saya tinggal kasih arahan bahwa saya tunggu price di sini untuk dia bisa naik lagi lebih tinggi. Nah, berarti lebih tinggi itu adalah maksimum target. Ingat teman-teman, maksimum target. Ya, dan stop loss kita taruh di bawah demand ini nanti. Si stop loss. Ini di mana kita entry. Oke teman-teman. Ya, setelah kita tahu dan menggambar seperti ini, demandnya kelihatan, area entry kelihatan, asal kelihatan, teman-teman tinggal masuk publikasi. Udah pernah tahu ini belum teman-teman? Ini sebelah kanan atas. Kelihatan ya panah saya ya. Kelihatan ya panah saya ya. Di sana ada publikasi teman-teman. Publikasikan ide. Klik lagi. Judulnya apa? ETH. Menunggu price koreksi ke demand yang ditandai. Oke. Penjelasannya apa? Tulis dulu sebisanya aja teman-teman. ETH nampak uptrend. Ya, tambah keterangannya lagi apa? Harga masih ada di area premium. Trader diharapkan menunggu harga terkoreksi ke zone demand tanda kurung diskon. Nah, ada 4 demand di diskon area. Dipilih yang sudah ditandai. Karena fresh dan di bawah support yang berjajar.
Nah, Anda belajar teman-teman mendeskripsikan sebuah market. Karena market itu bisa kita deskripsikan dan kita bisa baca market tersebut. Karena Anda melatih diri Anda sendiri. Ya, jadi nggak ada kata lagi, Pak, aku delok chart kok ngeluh. Pak, saya lihat chart kok pusing. Nggak ada kata kayak gitu lagi teman-teman. Ya, tapi kita punya plan, intuisi kita terlatih, bukan feeling ya, intuisi. Intuisi itu data dan feeling jadi satu, menimbulkan intuisi. Karena kalau hanya feeling itu sekedar perasaan kita, dan ini kita kerjakan teman-teman. Lanjutkan, des. Ya, publik, bisa pribadi. Kalau pribadi berarti yang menikmati analisa itu Anda sendiri. Kalau publik yang menikmati seluruh dunia, yang pakai trading view bisa melihat ini. Ya, lalu analisis atau tutorial, analisis. Berarti apa? Karena trend up dan kita akan buy, pembelian teman-teman. Kalau saya bisa saya kasih polanya trend dan gelombang. Karena apa? Gelombang impulsif dan korektif. Andalan saya di situ saja. Saya berjanji, saya publikasi. Nah, jadilah plan ini. Nah, oke, 1 menit yang lalu, teman-teman. Bisa dimengerti ya, teman-teman. Bisa ditiru ya ini ya. Jadi nggak ada alasan lagi. Saya nggak bisa bikin jurnal. Wes tak ajari, John. Kok cek ngomong raiso? Kok masih bilang nggak bisa? Orang sudah diajarin. Oke, nggak ada alasan lagi. Kalau Anda mau berkembang ya no reason. Nah, kesimpan terus kita cek ya. Ini di sini. Oke, teman-teman. Saya refresh. Nah, yang Ethereum ini sudah muncul, teman-teman. Di sini. Kelihatan ya, yang Ethereum ya. Ini ya. Kadang-kadang kalau analisa Anda bagus dan masuk akal, ini bisa dipin oleh moderator-moderator yang ada di TradingView. Ya, ini dipin seperti ini. Oke. Dan ini sampai kapan? Kita coba lihat ya, teman-teman di story ya. Loh, ini berarti saya bikin dari 2023 ya teman-teman. April 2023 sampai Mei 2026 berarti sudah 3 tahun. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. April, contoh aja. Oke, nah ini selalu bisa di playback. Kita tahu historinya dari kapan ini. 16 April 2023 plan kita benar nggak? Ya, plan kita selaras nggak dengan yang kita gambar? Ya teman-teman. Oke, jadi masa berlakunya sampai kapan? Sampai kapanpun teman-teman. Menurut saya sampai kapanpun. Selama trading view ada. Ya, bisa dipahami ya masalah jurnal ya. Salah satu jurnal bergambar yang bisa Anda lakukan ini. Dan ini benar-benar kelihatan. Analisa salah, Anda salah atau benar. Ya, oke, oke. Analisa Anda salah atau benar, benar-benar kelihatan di sini. Nah, kita kembali ke sini. Dampak saat Anda nggak pakai jurnal trading, teman-teman nggak pernah tahu kesalahannya apa.
dan improvementnya akan lambat. Karena kan biasanya kalau ada kesalahan dan ada suatu hal yang fail, yang nggak bisa berkembang, kita kan harus bisa mengevaluasi ya teman-teman. Nah ini evaluasinya sangat kurang. Ya, Anda nggak punya catatan keuangan, Anda punya warung, Anda punya usaha, Anda punya toko, Anda punya bisnis, Anda punya perusahaan, laba rugi debit kreditnya nggak jelas, ya anda akan repot. Uangnya jumlahnya berapa, harusnya ada berapa. Bisa kelebihan, bisa kekurangan. Dan bisa juga anak buah atau karyawan Anda nggak jujur. Sehingga banyak uang yang hilang. Ya, harusnya ada kas 1 miliar, ternyata kasnya cuma 700 juta. 300 juta kemana? Kalau Anda nggak punya jurnal, Anda nggak punya laporan keuangan, ya berat. Ya teman-teman. Jadi saya saran ke teman-teman juga, yang Anda pakai bank, misalkan BCA deh. Ya, daripada sekedar pakai M-Banking, Anda bisa pakai aplikasi My BCA. Itu akan kelihatan pengeluaran Anda semuanya. Dan Anda akan tahu berapa pengeluaran Anda sebulan. Uang masuk, uang keluar, buat apa saja, itu akan sangat membantu. My BCA. Ya, karena kalau pemasukan besar, pengeluaran Anda juga besar, kan merepotkan juga teman-teman. Nggak kekontrol. Oke, jadi mengerti ya sampai sini. Nah, sebenarnya teman-teman, solusinya bukan motivasi. Solusinya adalah sistem. Oke, paham dulu dengan maksudnya ini? Ya, kita nggak hanya butuh motivasi, kita butuh sistem. Yang kalau dijalankan ya sudah, tinggal dijalankan aja, tinggal kita lihat hasilnya. Kalau sistem itu kurang konkret, kurang bagus, tinggal kita evaluasi, kita goyang sedikit. Apa sih yang harus dibenerin? Ya, bukan dirombak semua. Ya teman-teman. Karena kadang-kadang kalau Anda nggak punya catatan, harapannya kita mau ngerombak semuanya teman-teman. Udah deh, dibersihin semua aja deh. Karena hopeless. Ya, pengennya kita bersihin semuanya. Padahal sebenarnya hanya ada sedikit luka yang harus disembuhin. Oke. Sistem yang pertama, trading rule itu nggak bisa dinegosiasi. Termasuk stop loss, average posisi, itu jangan ditoleransi. Jangan digeser, jangan di average, jangan dipindah. Dipindah plus boleh kalau itu memang sistem Anda. Ya, pasang stop loss sebelum teman-teman entry. Ya, maksimal loss harian Anda berapa? Atau maksimal trade Anda harian berapa? Ya teman-teman, tulis print tempel. Atau Anda bikin dalam note. Atau Anda bikin dalam trading view. At least berarti kalau Anda harus bikin dari trading view, ini semua kan butuh waktu teman-teman. Betul ya? Butuh waktu ya. Nah, waktu itu akan menghambat keputusan impulsif Anda. Saat Anda bikin rencana, Anda bikin plan untuk trading ya teman-teman. Ini kan menghambat Anda untuk entry terlalu cepat. Sebenarnya itu ada baiknya. Anda nggak keburu-buru masuk ke market itu ada baiknya. Itu tadi, Anda jadi nggak impulsif ke market. Anda mencatat dulu, menggambar dulu polanya begini begitu, baru nanti Anda masuk sesuai plan. Ya, karena orang yang pengen cepat-cepat kadang-kadang keburu-buru, tidak punya rencana asal masuk. Tradingnya by feeling.
Memang omongan ini sangat mudah diucapin teman-teman. Cuman kadang-kadang buat teman-teman susah untuk jalaninya. Tetapi habit yang buruk itu bisa dirubah. Tapi harus dimulai teman-teman. Ya, dari kapan? Dari nanti malam mulai Anda mau trading ya, bikin dulu plannya. Bikin dulu rencananya. Oke? Bikin dulu rencananya. Siap omku, laksanakan. Hati-hati di jalan. Oke? Trading rules jangan dinego. Trading journal dibuat wajib. Ya, kalau perlu sertakan emosi. Tapi biasanya kalau Anda sudah bisa membuat plan dan menggambar dengan baik, biasanya emosinya itu tidak terlibat. Karena netralisir dulu dari Anda melihat market. Ya, di lokasi itu ternetralisir dulu. Ya teman-teman. Cari pola kesalahan. Biasanya dalam kelas ya teman-teman. Kalau kita lagi review trading ya. Yang saya review bukan TP-nya, tapi SL-nya. Why? Kenapa kena SL? Ya, kenapa kena SL? Teman-teman kemarin yang ikut kelas kemarin mungkin tahu ya sudah bahwa yang kita review SL-nya. Dan biasanya kita akan tahu kenapa sih kena SL. Dasar utamanya biasanya dari market struktur dan time frame yang salah. Ya, rata-rata trader SMC price action ya sebutannya kesalahannya di mana? Di menggambar struktur dan time frame. Melihat time frame, menggambar struktur kadang-kadang ada fail di situ. Yang harusnya market itu uptrend, dia melihatnya downtrend. Ya, pisahkan identitas dari hasil trade. Ya teman-teman. Loss bukan berarti kamu gagal. Loss adalah biaya operasional bisnis bernama trading. Ya teman-teman. Memang di dalam trading itu intinya kita punya harapan yang jauh ke sana untuk financial freedom. Dan itu butuh biaya. Anda bisa kerja, Anda harus SD sampai SMA, kuliah, Anda baru bisa kerja. Mungkin Anda tetap harus berkorban dari situ. Biaya operasionalnya. Kalau saya mungkin menganggap diri saya trader gagal, 2015 saya sudah nggak trading lagi teman-teman. Karena saya struggle mungkin ada 7 tahun. Dari 2008 sampai 2015. Berapa mentor yang saya ikutin. Berapa kali saya ikut mentor yang ternyata bodong. Ya teman-teman. Dan dari situ saya belajar juga karena nggak enak dapat mentor bodong. Saya juga jangan sampai saya jadi mentor yang bodong. Dan saya selalu buka layanan kalau kelas buka ya teman-teman. Anda sudah bayar sekali, mau ngulang ke kelas-kelas berikutnya sampai paham, saya gratiskan. Paling ngulang itu bayar 100.000. Dan Anda bertanya sampai kapanpun selalu saya jawab. Ya, dari batch 1, batch 2, sekarang bertanya masih saya jawab. Ya teman-teman. Jadi saya nggak mau ikut ke situ-situ yang menyebabkan orang itu kecewa. Mau dong ikut kelas, nanti ada infonya. Di grup Telegram ya Pak. Nanti ditunggu infonya. Yang belum join ke grup Telegram silahkan join dulu. Ya, oke. Lalu teman-teman, nomor 4, evaluasi mingguan. Ya, jangan day by day, terlalu cepat. Mingguan lah ya paling cepat. Atau bulanan. Kalau Anda day trader mungkin bisa mingguan. Anda swing, Anda bisa ke bulanan.
Dan ini pentingnya si jurnal. Kalau ada jurnal, ada yang bisa dievaluasi. Nggak ada jurnal ya Anda cuma punya history. Thread di akun Anda saja. History. Ya, Anda harus lihat satu-satu. Dan kadang-kadang penyebab entry Anda lupa. Ya, yes. Kepompong ya berarti ya. Seperti kepompong. Kenali trigger emosi kamu. Tiap trader punya trigger berbeda. Ya, buat rule yang spesifik untuk kondisi itu. Saya ya teman-teman, saya itu cukup menyadari kelemahan saya. Ya, kalau saya trading di market yang sangat volatile dan itu time frame-nya kecil, itu saya bisa sangat emosional. Jadi saya menghindari yang namanya scalping. Oke, 7 tahun dulu saya struggle pengen bisa scalping. Akhirnya kak, tahun ke-8 saya berhenti. Ya, tahun ke-8 ya, 2016 mulai bisa grow akunnya. Saya nyoba scalping lagi teman-teman. Tahun ke-8 saya nyoba scalping lagi. Busuk lagi teman-teman hasilnya teman-teman. Busuk lagi hasilnya. Jadi akhirnya saya menghindari sih scalping itu tadi. Jadi saya kalau bisa day trade atau swing, fokusnya lebih ke situ. Ya, jadi scalping memang nggak cocok buat saya. Scalping itu nggak cocok buat saya teman-teman. Solusinya bukan motivasi, tapi sistem. Kita butuh sistem. Oke, ini trade jurnal bisa dibikin seperti ini juga. Tapi di sini ya teman-teman, itu sudah terlengkapi oleh si trading view. Sudah terlengkapi. Karena semua catatan bisa Anda tulis di sini. Termasuk playbacknya. Termasuk playbacknya. Ya teman-teman. Misal salah ya salah. Oh ini kok nggak mau diputar ya. Kadang-kadang ada yang error. Tapi yang tadi bisa ya. Nah, misalkan seperti ini. Benar atau salah? Nah ini salah teman-teman. Kita tahu. Oh salah. Ini change. Trendnya change. Dari range-nya dia lower low. Break of structure ya teman-teman. Trennya ganti. Oke. Jadi semua yang ada di sini sudah terwakili oleh si trading view. Ini saya tampilkan untuk teman-teman bisa menggambar atau membuat yang sederhana. Kalau Anda belum bisa yang di trading view. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya solusinya bukan hanya motivasi belajar teknikal dan macam-macam, tapi sistem. Sistem itu dimulai dari mana? Ini tadi. 8 hal yang harus dibuang dulu. Saya yakin yang paling sering terjadi itu pasti ini teman-teman. Geser stop loss. Ya, revenge baru nomor 2. Tapi ini yang utama biasanya. Overtrade itu kalau lagi mabuk biasanya. Emosi. Ya, FOMO ini kadang-kadang lah masih FOMO. Orang lihat orang terabar gitu ya. Makanya kemarin ada yang minta ada trading bareng. HP saya lempar teman-teman. Ya, karena kita nggak terabar. Ya itu tadi terabar bikin FOMO. Dan kita nggak ngerti reasonnya masuk ke market. Oke teman-teman. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Saya harap teman-teman
Today bisa mulai bikin jurnal, bikin rule trading, dan identifikasi kebiasaan buruk yang paling sering diulang. Ya, yang paling sering diulang. Tolong. Ya, oke. Saya harap teman-teman bisa mengerti dan menyadari itu. Untuk masalah technical analysis, teman-teman, kita coba bahas di next webinar. Kita akan bahas ya teman-teman technical analysis. Mungkin kita bahas menyeluruh dari step by step apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita entry. Ya, mungkin kita jalankan itu di ini ya, tanggal 25 sampai 29 nanti kita pilih harinya. Step by step sebelum kita entry. Sampai kita bikin jurnalnya dan entry-nya gimana. Ya, karena minggu depan ini teman-teman, saya mau fokus ke apa namanya, sharing is caring. Ya, minggu depan ini fokus saya sharing is caring. Lalu di sini kita nanti cari hari untuk webinar lagi. Bentar saya tulis dulu teman-teman. Eh, area kotak merah tanggal berapa ya teman-teman? 18 sampai dengan 21 Mei 2026. Udah tengah bulan aja ya. Fokus ke sharing is caring. Oke. Lalu area kotak biru ya antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 Mei ya 2026 mencari hari untuk next webinar. Ini technical analysis. Ya teman-teman. Oke. Saya sudah ada catat di sana yang belum join ke grup silahkan join dulu Telegram ya. Linknya di mana? Linknya Telegram di mana ya? Ini dia. Di chat ya teman-teman. Yang belum join ke grup ya. Jadi kita punya jadwal untuk 2 minggu ke depan. Oke. Pak mau tanya tentang playlist YouTube SFC kalau ada yang kurang paham boleh bertanya. Boleh Pak Joni. Silakan bertanya nanti boleh dari videonya Anda tulis komentar atau tanya ke admin ya. Tapi better nanti kalau bisa waktu kita open kelas sih bisa ikut. Jadi biar clear semuanya. Enggak potongan-potongan saja. Ya. Kalau lagi ikut edukasi sadar, tapi kalau lagi menghadapi market langsung etan. Ah, ini mantap kali ini. Masku, ini mantap. Oke, berarti sering-sering. Sering-sering kita ngobrol di grup kan ya teman-teman. Apa sih yang bisa dibantu sama saya? Apa sih yang kita bisa lakukan buat teman-teman? Dan misalkan ya, Anda punya niatan untuk lebih dalam lagi ke industri trading. Industri ya teman-teman. Ya, yang punya, sebentar, yang punya keinginan memperdalam
ke industri trading, ya silakan kontak admin. Nanti kita bisa bikin sebuah Zoom meeting ya. Bagaimana teman-teman bisa berpenghasilan dari industri trading. Di luar trading ya teman-teman. Oke. Oh, karena kemarin ada komentar YouTube yang bicara tentang afiliasi. Silakan nanti teman-teman bisa chat admin. Dan ini jujur ya teman-teman. Ini kan udah kelihatan ya bahwa kondisi Indonesia lagi nggak baik baik saja. Anda meski punya side hustle, menurut saya, ya, menurut saya Anda harus punya side hustle karena berisiko sekali. Sudah banyak orang bilang harga pokok semua sudah naik, rupiah sudah 17.500 ya. Saya nggak tahu benar atau enggak. Saya sih terakhir tadi pagi WD sih masih 17.430 ya. Oh iya, sudah naik. Tadi pagi-pagi banget saya WD itu 17.340 atau sudah 17.400 saya lupa. Sepertinya 17.400. Ya teman-teman, ini sangat berisiko loh ke keadaan ekonomi Indonesia. Ya, jadi kalau mau teman-teman berpenghasilan di industri trading, teman-teman bisa chat admin, nanti kita bisa bikinin zoomnya, tips triknya gimana. Nanti kita bisa siapin ya. Dan yang tadi, misalkan teman-teman mau ikut kelas, mana ya? Sebentar. Saya kemarin baru bikin flyernya sih teman-teman. Ini ya teman-teman. Nanti kita mulai akhir Juni. Biayanya sekitar 2,5 juta. Teman-teman bisa bayar cash atau bertahap. Nggak ada masalah. Bertahap pun nggak ada masalah. Oke. Sama nomor adminnya sama untuk bertanya ini. Ya, kalau mau mendalami lebih dalam. Kalau sekiranya dari video YouTube ataupun pelajaran webinar yang gratis ini atau materi dari kelas sudah cukup, ya sudah nggak apa-apa teman-teman. Nggak usah dipaksakan ke kelas karena Anda sudah paham. Kelas ini untuk benar-benar yang dibilang pemula atau benar-benar susah mengerti. Ya, dan ini saya tidak ada paksaan untuk Anda harus ikut kelas tersebut. Untuk payment bertahap nanti biasanya ada obrolan dengan admin untuk perjanjian berapa kali membayarnya dalam masa 2 bulan ya selama kelas berlangsung karena kita 2 bulan teman-teman 16 kali pertemuan bahkan lebih. Kelas yang kemarin kita sampai 17 kali pertemuan, kelas sebelumnya mungkin sampai 18 kali ya. Oke. Oke teman-teman, kita sudah lebih dari 1 jam, 1 jam 40 menit bahkan online. Ini semua online Pak, karena kan kita kelas reguler ini nggak nggak ketemu ya. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali.
ada yang dari Makassar, bahkan kemarin ada yang dari Australia, teman-teman. Jadi kita pasti online untuk yang kelas bareng-bareng ini. Oke, teman-teman. Jadi ingat bahwa di kondisi sekarang ini kondisi makin bahaya buat Indonesia. Tolong tradingnya yang benar, teman-teman. Jangan buang uang. Ya, jangan buang-buang uang untuk depo terus. Sayang uangnya. Dan mulai serius sih. Di trading kita nggak kenal dengan krisis. Karena kita bisa open market kapanpun. Krisis pun tetap jalan. Malah peluang lebih enak karena market lebih volatil. Cuman ya itu, Anda bisa nggak nahan diri. Anda bisa nggak nahan nggak ngeklik kalau nggak ada rencana yang nggak ada plannya. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat buat Anda ya. Dan ada pertanyaan lagi nggak ya? Siap, Kak Alicia. Oke, siap Pak Joni. Silakan kontak admin. Bapak bisa bisa ngobrol dulu dengan admin atau Bapak bahkan bisa ikut sharing and caring dulu ya, free di minggu depan. Apa sih penyebabnya? Gimana sih yang harus dilakukan? Nggak perlu ikut yang berbayar dulu. Ya, karena semua itu kan step by step. Karena Bapak recovery kan pastinya. Di kondisi yang recovery itu memang saya pun perlu mengerti ya ke teman-teman bahwa nggak semua orang kondisinya baik. Oke teman-teman, karena memang nggak ada pertanyaan lagi, nanti ada apa-apa silakan chat ke admin, nomornya sudah saya lampirkan di Telegram. Materi hari ini juga sudah ada beberapa yang saya share, tapi mungkin video webinar ini saya upload di beberapa minggu depan ya, karena sudah ada jadwal video-video yang harus tayang. Oke teman-teman, ya stay safe dan perhatikan bahwa ekonomi mulai sedikit memburuk. Teman-teman harus sadar itu. Selamat beristirahat dan sukses selalu untuk apa yang Anda kerjakan. Ya, terima kasih. Matur suwun. Selamat malam. Selamat beristirahat.